Nabi Khidir adalah sosok nabi yang keberadaannya masih misteri di kalangan umat Islam. Tak banyak sumber yang menceritakan kisah Nabi Khidir dari lahir hingga wafat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Nabi Khidir hidup sepanjang zaman, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia telah wafat. Meski begitu, masih ada beberapa kisah teladan dari Nabi Khidir yang beredar dan memberikan hikmah dan pembelajaran hidup. Selain itu, sifat-sifat teladan dari Nabi Khidir cocok untuk diajarkan pada anak. Kisah Nabi Khidir yang paling terkenal salah satunya ialah pertemuannya dengan Nabi Musa. Kisah tersebut bahkan termuat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, "Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya di sisi kami." Selain kisah pertemuannya dengan Nabi Musa, ada kisah singkat Nabi Khidir lainnya yang dapat kita simak berikut ini. Mengutip dari buku Misteri Nabi Khidir, penerbit Hasanah Pustaka Islam tahun 2015, terdapat beberapa riwayat yang mengisahkan mengenai asal-usul dari Nabi Khidir. Pertama, pendapat dari Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al-Mu'amarin yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah keturunan dari Nabi Adam. Disebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan putra dari Qabil ibn Adam. Abu Hatim As-Sijistani menambahkan keterangan bahwa nama asli dari Nabi Khidir adalah Hadirun. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir memiliki nama asli yaitu Balia bin Mulkan bin Kali bin Saleh bin Abir bin Arfahsyats bin Sam bin Nuh. Pendapat ini juga disetujui oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi. Sementara itu, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah cucu Firaun dari anak perempuannya. Pendapat ini diungkapkan oleh Muhammad Ayyub yang bersumber dari Ibnu Luhai'ah. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan Firaun sebagaimana yang dikisahkan oleh An-Nakas. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut berhijrah bersamanya dari negeri Babilonia. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikhnya. Dikatakan pula ayah Nabi Khidir adalah seorang berkebangsaan Persia sementara ibunya orang Romawi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan mengenai asal-usul nama Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa suatu ketika, ia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang dari bawah dan berubah menjadi hijau atau handra. Meski begitu, keberadaan dari Nabi Khidir masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Salah satunya mengutip riwayat dari Ali bin Musa Ar-Rega dan Muhammad bin Ismail Al-Buhar, Abu Bakar An-Nakas dalam kitab tafsirnya yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Bukhari pun pernah ditanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Lantas ia menyangkalnya dengan memberikan hadis Rasulullah SAW yang bersabda di penghujung 100 tahun ke depan, tidak ada tersisa di muka bumi ini seorang pun yang saat ini berada di atasnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Umar yang merupakan pemuka kelompok yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Abu Fadl Al-Mursi yang mengatakan bahwa Nabi Khidir, sahabat Nabi Musa itu, telah wafat. Sebab kalaupun masih hidup, ia harus mendatangi Rasulullah SAW, beriman, dan mengikuti beliau ini, sebagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Musa masih hidup, tidak ada jalan lain baginya, kecuali harus mengikut ajaranku. Di sisi lain, ternyata ada pula pendapat yang mengatakan, jika Nabi Khidir masih hidup. Beberapa pendapatan tersebut mengisahkan bahwa Rasulullah SAW beberapa kali bertemu dengan Nabi Khidir. Meski demikian, pendapat-pendapat tersebut berasal dari perawi hadis yang lemah, dan secara sanad munkar dan matanya cacat, sebab menurut Abu Hasan bin Munada, Nabi Khidir belum pernah bertemu dan melakukan berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Meskipun kisah keberadaan Nabi Khidir masih simpang siur, namun ada beberapa kisah mengenai beliau yang seringkali diceritakan. Salah satunya yaitu pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Berikut kisahnya yang dikutip dari buku 65 Cerita Teladan Sebelum Tidur, penerbit Wahyu Media tahun 2007. Pada suatu hari, Nabi Musa berkhotbah di hadapan kaum Bani Israel. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim sekarang ini?" Nabi Musa menjawab, "Aku," jawab Nabi Musa. "Allah yang Maha Mendengar,"
menegur Nabi Musa yang hilaf ketika menjawab pertanyaan salah seorang kaum Bani Israel. Dikatakan bahwa ada yang lebih alim daripada Nabi Musa. Ia berada di pertemuan dua buah lautan. Kemudian, Nabi Musa mencari orang yang dimaksudkan oleh Allah SWT tersebut. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Musa menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai orang bijak, bolehkah aku mengikutimu, agar kamu mengajariku sesuatu yang belum aku miliki? Sesungguhnya, kamu tidak akan sanggup bersabar ketika belajar bersamaku," jawab Nabi Khidir. Nabi Musa mencoba membujuk kembali Nabi Khidir, "Insya Allah, aku akan berusaha menjadi orang yang sabar sebagaimana kamu inginkan. Aku berjanji." Sambil melemparkan senyum, Nabi Khidir berkata, "Kau telah berjanji, maka janganlah kau bertanya kepadaku sebelum aku menerangkan duduk perkaranya." Setelah Nabi Musa mendapatkan izin untuk ikut, mereka mulai berjalan menyusuri pantai untuk menumpang perahu layar milik seorang nelayan. Ketika sampai tujuan, Nabi Khidir mengusir nelayan itu dan menenggelamkan perahu layarnya. Tentu saja Nabi Musa kaget. "Wahai sahabat, mengapa kau rusak perahu nelayan ini? Sesungguhnya, kau telah melakukan perbuatan tercela." Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Bukankah kau telah berjanji untuk tidak bertanya, dan kau harus bersabar?" Nabi Musa pun meminta maaf. "Maafkanlah aku yang tidak sabar," ujarnya. Keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba tanpa basa-basi Nabi Khidir membunuh anak itu. Kembali Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir. "Wahai sahabat, kau telah melakukan dosa yang teramat besar. Kamu membunuh anak yang tidak berdosa ini." Lantas Nabi Khidir berkata dengan suara keras, "Bukankah kau berjanji untuk bersabar? Janganlah kamu mengikutiku kalau kau menyusahkanku dan tidak sabar." Mendengar kata-kata Nabi Khidir, Nabi Musa kembali meminta maaf. "Janganlah kamu memperbolehkan aku untuk mengikuti perjalanan ini apabila aku melanggar janji kembali." Karena meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi yang ketiga kali, Nabi Khidir akhirnya memperbolehkan Nabi Musa untuk ikut kembali dengannya. Ketika berjalan cukup jauh, sampailah mereka di sebuah perkampungan yang sebagian besar penghuninya sangat kikir, dalam lapar dan dahaga. Tidak seorang penduduk pun yang memberi mereka makan dan minum. Mereka berdua akhirnya berhenti di ujung jalan. Di sana terlihat sebuah rumah gubuk yang hampir roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki gubuk itu sampai berdiri kokoh. Ketika tengah membangun gubuk tersebut, tiba-tiba Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai sahabat, mengapa kita memperbaiki gubuk ini, padahal semua penduduknya kikir? Semestinya kamu mengambil upah untuk itu." Sambil menatap Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan kita. Sebelumnya aku akan menerangkan atas perbuatan-perbuatan yang membuat kamu tidak sabar. Perahu layar yang aku rusak itu, agar tidak dimiliki oleh seorang raja bengis dan tamak. Lalu, jika aku biarkan anak kecil itu hidup, jika ia dewasa nanti, ia akan merusak keimanan kedua orang tuanya menjadi orang-orang sesat. Adapun aku menegakkan kembali rumah gubuk yang berada di kampung kikir ini, agar pemiliknya yaitu dua orang anak yatim, kelak bisa menikmati harta yang terpendam di dalam rumah ini." Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa berkata, "Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui, mulai hari ini, aku harus lebih bersabar lagi." Begitulah kisah-kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan share ke teman kalian, agar kita semua bisa memberi pengetahuan yang lebih luas lagi tentang sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.